Ikutin. Cuk, kicak, kicuk, Kicak kicuk, kicak kicuk, selebap. Itu mana punyanya ya? Punyanya tuh ya. Punyanya di mana? Balik lagi di Ngenbrol episode kedua. Bro apaan bro? Ngenbrol. Oh ngebrol. Ngenbrol. Iya, ngenakin ngobrol. Ngenakin ngobrol. Sebenarnya kalau orang pikirannya kotor, ngenbrol itu udah beda arti. Iya. Itu mau buat yang ini aja ya. Cik aja tuh bang. Biasanya ngen belakangnya T. Ngesot gitu, ngesot sambil ngobrol biasa. Kalau ini ngenakin ngobrol. Ngenakin ngobrol. Oke. Episode kedua kali ini gue barengan salah satu pendongeng pertama di Lampung. Yo. Mbak E. Yeay. Sehat Mbak In? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Tambah awet muda aja. Iya dong. Umur Biar berapa? tua. Oh iya benar. Mbak In umur berapa sih emang? Ntar dulu ya. Bisa lupa lu. Oh lupa umur sendiri lu. Gue malu ngomongnya. Kelahirannya di 60-an. 77. Berarti 44 ya? 44 sih, Iya. kalau kayak gini Sarah. Seneng gue diomongin sama Imam. Oke, teman-teman semua, di Ngenbrol kali ini spesial dengan Mbak In karena memang dari dulu pun gue udah ngejanjiin lu ya. Iya, udah lama banget ya kita ya ngajak diri ya. Karena konten ini juga sebenarnya udah ada Mbak In, bumpernya, cuman pengen gue jalanin dah nanti ya. Sampai akhirnya gue kepikiran, wah gue butuh duit nih, akhirnya gue. Kadang-kadang kepepet itu bisa membuat kita jadi lebih kreatif kan? Lebih dari kreatif. Mewujudkan keinginan. Benar, gue setuju banget. Dan spesial hari ini juga, gue bakal ngobrolin soal dakocan. Ya. Nah, Dakocan namanya gitu ya. Dakocan itu apa sih? Dakocan itu dari mana nih? Mau lihatnya dari mana? Namanya dulu deh, dari namanya nama dulu. dakocan. Dakocan itu kalau zaman dulu gue kecil ya. Heeh. Lu tau uncak nggak man? Oh, Kalau orang Lampung tuh ngomong uncak gue mana, uncak gue mana. Iya. Nah, Kalau itu biasa main sebenarnya- gambaran, gambaran. main gunduh, kelereng Gunduh, gitu. kelereng gitu kan. Nah, terus kadang-kadang tuh nyebutnya juga dakocan gitu loh. Yang ada yang tipis. Dia tuh pipi gitu dari plastik, tapi itu sebenarnya itu gambar misalnya ada gambar wayangnya atau apa gitu. Oh, kayak iya, kayak iya. gitu. Itu dakocan gitu. Dakocan kayak gitu. Permainan anak-anak lah. Permainan anak-anak. Tapi Udah dakocan lama tuh ada banget, singkatannya. Apaan dagang kopi cantik? Itu mah di Bali. Oh, dakocan tuh bukan singkatan, berarti emang namanya. Bukan, emang namanya Gua kira doang. dongeng kocakan. Oh, enggak. Oh, enggak ada ya? Enggak. Gue kan bikinnya komunitas dongeng dakocan. Oh, dakocan. Murni karena merujuk pada permainan anak itu. Permainan anak itu. Jadi awal lu ngeliat nama bentukan dakocan ini ngeliat dari mainan zaman dulu berarti. Iya, kan jadi kan tahun 2002 itu waktu pas gue bikin barengan Bang Ivan kan, terus barengan teman-teman lain tuh ada satu teman gue yang kebetulan orang media gitu ya, Bang Hermansa itu kan masih di ada media besar lah di Lampung kan. Terus dia kan memang sering ngobrol gitu kan kita. Gua ini dulu, gua pikir dulu. Dia demen banget kan waktu pas kami mau bikin itu dia demen banget. Nih gua kasih nih namanya dakocan gitu dia gitu. Jadi komunitas dongeng dakocan. Apa nih Bang? Ih, orang Lampung zaman dulu mah harusnya kudunya mah tahu kata dia dakocan itu. Berarti kata dia dakocan ini gitu. khas Lampung banget ya Mbak ini? Gua kurang tahu ya apakah itu hanya sebutan di Lampung atau sebenarnya memang di semua daerah itu ada permainan dakocan itu. Tapi itu yang ngomong tuh temen gue tuh orang Lampung asli. Jadi dia udah deh biar kita ada ciri khas Lampungnya nih. Aku dulu waktu zaman kecil nih mainannya gitu dakocan kayak gitu. Oh, berarti udah ada pakemnya sendiri ya? Yang ngomong asli orang Lampung. Asli orang Lampung, Mas Dakocan. Herman. Dakocan tuh kalau nggak salah kebentuk tahun 2002. Ya betul, Oktober 2000 November 2000. Kalau nggak salah 23 November. Iya. Nah, beberapa tahun kemudian ketika kita udah umur lebih dari 10 tahun tuh kan kita nggak tahu tuh ternyata 23 November itu hari lahirnya Pak Raden. Oh, Pak Raden. Pak Raden Almarhum ya, almarhum Pak Suryadi ya, benar Pak Suryadi ya. Jadi itu kemudian di Indonesia menjadikan tanggal 23 November itu sebagai Hari Dongeng Nasional. Wah. Jadi kan, waduh,
Tepat banget nih. Banget ya kita ya. Berarti Dakoca ini bukan Lampung dong, berarti seluruh nasional ini. Pertama kali di Indonesia dong. Sampai dirayain loh. Dirayain ya. Sebenarnya numpang banget ya sebenarnya. Numpang. Karena kemudian tanggal 23 November itu hari lahirnya Pak Raden dijadikan sebagai Hari Dongeng Nasional. Nah, kita kebetulan tahun 2002 sudah lebih dahulu membentuk komunitas dongeng, ya bersyukur aja ya. Karena kan Hari Dongeng Nasional itu kalau nggak salah tuh baru dibentuk tuh tahun 2016-an. 2000 oh baru berarti. Iya, baru banget. Dan unsur ketidaksengajaan Iya, sebenarnya. betul. Takdir sih bukan. Takdir dan Takdir, sebuah ya. keberuntungan yang besar Betul ya. banget, iya. Tapi kalau nggak salah dulu nih, Dakocan ini ada 9 orang nih foundernya. Foundernya tuh kita itu ada berlima. Oh, berlima. Iya. Iya. Itu juga karena aku ajakin kawan-kawan ya kan. Sebenarnya sih kalau misalnya kalau kita bicara siapa sih sebenarnya yang ngajakin yang kepikiran ini memang cuman aku berdua abang gitu. Karena kan gini. Iya. Awal-awalan mau bikin itu tuh gini, Mang. Gue ngeliat temen gue satu orang tuh, dia tuh anak teater juga. Dia lagi ngedongeng di masjid gitu sama Megdi lah waktu itu. Gue bilang, asik juga ya, asik juga ya dia kayak gitu, gini-gini lah. Dia ngeliatin dia mendongeng lucu gitu. Gue pengen nih bikin ginian nih. Tapi dia kan sendiri, dia nggak mau itu sebagai sebuah komunitas. Nah, otak-otak gue kan otak-otak ini nih, otak-otak gerakan. Iya. Otak bergerak, otak strategi ini. Strategi ya. Jadi gue, wah ini keren nih kalau dijadiin semacam gerakan yang lebih luas gitu kan. Gue bisa kerjasama dengan banyak pihak. Ini keren banget nih. Udah deh gue pengen bikin. Kan gue anak teater yang nggak mungkin lagi. Gue agak sulit untuk main teater lagi karena gue udah punya anak. Gitu kan si Nada sama Pia udah lahir. Mau main di panggung teater ya bener aja, maksud gue mau latihan sampai malam sampai jam 1 sampai jam 2 gitu kan, anakku mau manain gitu. Bener, masa digendong Masa gue gendong-gendong gitu Iya. kan, lagi gue ini. Nah akhirnya gue bikin itu, gue bilang sama abang, gue pengen bikin ini bang. Oh ya udah. Nah dia kan otaknya otak gitu ya, otak. Iya, sama pemikiran dengan Bayin ya. Langsung dia bikin berapa begini nih. 5 tahun ke depan kita harus gini harus bikin gini. Ya udah. Kawan-kawan yang tadi itu ada yang ngedongeng tuh, ikutan gue aja yuk. Oh, Kita oke. bareng aja yuk gitu. Tapi pertama kali Bayin kan ngelihat dia di masjid ya, Iya, ngedongeng. gue ngeliat dia di masjid. Itu di depan bapak-bapak dan ibu-ibu. Anak-anak. Oh, anak-anak. Pas bulan puasa kalau nggak salah tuh ya. Bulan puasa. Ya gitu deh, sore hari gitu. Berarti kalau buku Ramadannya isinya dongeng hari Dongeng ini ya, hari bukan ini, tausiah bener. malam ini. Iya. Tapi kalau nggak salah tuh dia tuh sama anak-anak panti asuhan. Dia dipanggil gitu sama temen gue juga. Bantuin dong dongeng gitu. Kamu lihat, oh iya juga ya, asik nih kata gue. Ada beginian ini nih. Kalau gue kembangin lagi, itu gue belum tahu ya soal dongeng itu secara psikologi gimana tuh. Kalau bener murni karena itu pertunjukan gue kangen mau naik panggung. Itu dong. Iya. Terus gue geret-geret kawan gue, ayo keren gitu. Dulu aja sebagai seorang aktor teater, Ya. ingin beralih, wah gue cerita aja Gue deh. cerita aja deh gitu kan. Gue nggak mungkin lagi ada di panggung lebar besar yang latihannya sampai segitunya gitu kan. Gue nggak mau mengecewakan saudara gue, teman-teman gue yang juga terlibat karena pastinya gue akan banyak mangkir latihan. Bener. Aku. Iya. Akhirnya Dakocan ini udah jadi pilihan. Akhirnya tapi pilihan dongeng. gue adalah di dongeng. Nah pertama kali lu ngedongeng ke anak-anak nih, cerita apa yang pernah lu ceritain? Gue itu, aduh kayak gue lupa. Kisah 1001 malam? Enggak lah. Oh enggak ya, itu zaman gue kecil banget. Apa ya, gue lupa loh. Itu jadi kan begitu sudah selesai kita bikin gini nih, terus kita mulai kita harus mulai nih mensosialisasikan kembali nih. Ngetes gue ngetes. Kemana nih anak-anak kumpul tuh di mana? Oh sekolah. TK. Waktu itu belum ada PAUD. Jadi ke TK deh, kita lihat ya gimana antusiasnya anak TK dan apa tanggapan dari para guru-guru TK. Gue belum tahu nih dongeng udah nggak populer lagi. Iya benar. Begitu gue masuk ke sono kan kami dapat pembiayaan waktu itu dari Pemda, gue masuk ke 23 sekolah lah ya di Bandar Lampung dan sekitarnya. Masuk ke sana, dongeng pertama yang gue bawain itu kalau nggak salah Beruk dan Kura-Kura atau apa, gue lupa ya. Nyeritain gue dong kalau Beruk. Nggak, tapi gue itu dapat apa? Kan gue cari-cari gitu ya dongeng anak. Oh ini aja nih keren nih, lucu gitu kan. Ya udah deh, gue cuma dapet alat paganya itu, jadi gue cobain itu singkat banget 5 menitan gitu doang deh dongengnya. Nah terus dari situ gue tahu, oh ternyata para orang tua, karena kan menyebarin kuesioner juga tuh. Benar. 1000 orang, kuesioner kembali 900 sekian.
itu ternyata lebih dari 60%, 80%-an orang tua meyakini bahwa anak sukses itu hanya karena otak kirinya yang bekerja. Iya. Otak kanan no way, seni itu gak ada, Gak ada arti ya seni itu. Kalau ada pilihan antara belajar menulis di TK dengan belajar dia bercerita atau menyanyi atau yang lain-lain, pilihannya adalah belajar menulis. Itu shock dong gua, buset dah gitu kan. Padahal kan itu kan cerita yang menyenangkan ya buat anak-anak ya, dongeng itu sesuatu yang menggembirakan. Minimal kalau ngibur lah gitu kan. Dan itu nggak pernah. Gua tanya sama guru-guru, "Lu pernah mendongeng?" "Tahu dongeng?" "Tahu." "Pernah dongeng?" "Aku dengar lagi." Di beberapa sekolah itu, 23 sekolah itu guru-guru yang ditanyain enggak, paling ada 1-2 gitu ya yang masih mendongeng. "Pernah Bu didongengkan?" "Pernah." "Dongeng apa waktu kecil?" "Oh, ini Andi Lumut segala gitu ya." "Masih ingat?" "Masih, bapak saya dulu." Padahal dia masih ingat. Padahal umur dia udah 40 tahunan lebih dah gitu kan gitu. Tapi dia tidak meneruskan tradisi itu. Benar. Mereka nggak terus. Karena gue juga sih ingat gue waktu kecil tuh dongeng tuh ceritain sama bokap dan nyokap. Itu pas mau tidur doang. Iya betul, tapi itu memang waktu terbaik, Mam. Oh gitu. Berdasarkan penelitian itu waktu terbaik. Waktu terbaik untuk tidur itu kita mendongeng. Iya, waktu pesan. Lu kan di komunikasi nih ya. Iya. Kan lu pasti paham lah Mehrabian Studies itu ya. Jadi akhirnya gua dengan terpaksa tanda petik ya mempelajari berbagai macam keilmuan karena kadung nyemplung ke dongeng. Iya, bener. Ya gimana ya, soalnya gue itu bukan orang yang setengah-setengah gitu. Ketika gue udah masuk, gue pasti akan cecer abis nih. Bener, fokus di satu itu. Gue fokus di satu itu, terus gue cari lagi ini apa nih hubungannya dengan studi ini, apa hubungannya dengan ini. Ini bukan hanya sekedar bahasa Indonesia atau bukan hanya sekedar penampilan teater, pertunjukan, itu bukan hanya sekedar kita menghibur. Ternyata dari psikologi itu keren banget untuk perkembangan ini ya anak-anak ya. Itu keren banget. Dan anak-anak itu kan selalu males kalau dinasehatin. Benar. "Kamu gak boleh begini-gini." Itu kan nasihat, pasti bete dong. Masuk kuping kanan, mending kalau ke kuping kiri. Mental lagi dia kagak mau dengerin. Semua orang tuh pasti nggak mau lah dinasehatin, nggak mau. Nah, gimana caranya supaya pesan itu masuk dengan sangat sempurna ke anak-anak? Dengan cara yang nggak biasa. Bukan bukan gitu, tapi dengan cerita yang berkelok dong. Gitu. Nah, di dalam Mehrabian Studies itu kan tahun 67 masalah itu studinya Mehrabian. Mehrabian menyebutkan kan ada 3 unsur bagaimana si pesan sampai dalam komunikasi. Karena gue percaya bahwa storytelling atau dongeng itu adalah komunikasi. Iya benar. Ada komunikasi satu arah. Dua arah. Komunikasi 2 arah. Jadi ada si pendongeng, ada si pendengar, ada si pemirsanya, terus ada interaksi. Kalau dulu cuma dongeng doang terus dia orang kagak interaksi kan lu juga nggak merasa. Sangkanya lu khotbah gitu. Iya, misalkan khotbah deh gitu kan. Kadang hari Senin, ini hari Senin ngapa ada khotbah? Kan itu ada 3 tuh unsurnya, ada kata-kata yang terstruktur, terus voice intonasi sama body language. Iya, benar. Itu masuk banget di dongeng di keaktoran itu kan kita belajar itu kan dan di dongeng itu kan tinggal ramuannya aja sih. Makanya itu gue dapet setelah gue belajar ilmu lain gitu. Selain dunia acting gitu. Gue pernah juga dapat obrolan gini. Kalau misalnya lu punya anak, omongan yang baik yang perlu disampaikan itu adalah ketika dia waktu mau tidur. Betul Karena banget. dia akan ngerangsang nih. Ada sistem alfa dan lain-lain. Iya, betul banget. Jadi ketika orang tuh tidur, ini kan berhubungan dengan gelombang otak. Gelombang otak. Berhubungan dengan gelombang otak. Ketika lu mau tidur, itu kan situasi tenang, damai banget. Itu kondisi alfa. Nah, saat lu kondisi alfa, maka semua hal itu pasti masuk tanpa filter, Mam. Iya. Jadi lu bayangin kalau anak lu tidur depan TV, terus TV itu lagi sinetron, akan kuracin nih minumannya. Nah, itu bakal diinget. Gue takutnya malah anak itu ngeracunin nyokapnya sendiri kan. Harus gue racuni minumannya. Betul bayang kan lu. Makanya kan daripada ditontonin sinetron misalnya kan. Itu mah dongengin. Iya benar, itu masih mending baik. Bayangin kalau anaknya lagi main TikTok, udah samar-samar, disuruh mandi malah begini dia kan siap. Nah, udah paling nggak bener tuh gitu. Iya. Seru. Berarti menjadi pendongeng itu nggak gampang, Nggak Mbak. gampang.
perlu banyak teknik yang harus dikuasai, psikologi Ya juga betul, harus lo harus banyak baca satu itu, terus lo harus update dengan ilmu-ilmu lain ya, selain ilmu pendidikan, gimana lo menciptakan. Kalau dongeng di rumah oke lah ya, situasi kondisi menunjang pas anak lu mau tidur, lo dalam kondisi apapun yang cerita yang lu sampaikan, anak lu pasti akan denger, akan terserap. Tapi kalau lu jadi guru, kalau lu sebagai guru, kalau lu mentasbihkan kemudian diri lu sebagai pendongeng keliling, pengen melakukan konser kemana-mana, kalau lu nggak belajar soal bagaimana ilmu pendidikan, minimal tahu lah ya, minimal tahu ya bagaimana mengkondisikan kelas. Gue bilang mereka kelas ya, ABCD, audience, behavior, terus condition, degree itu ya. Nah itu harus lo tahu bagaimana sih kondisinya apa nih, degree anak-anak seusia berapa, conditionnya gimana, behavior kebiasaan seorang anak umur sekian itu kayak mana. Kalau lo nggak tahu, lo akan salah bawain dongeng. Nanti lo untuk anak-anak usia TK lu bawain dongeng Malin Kundang ya, ada gini, durhaka tuh gitu kan. Padahal secara kemampuan kognisi, kemampuan berpikir dia itu terlalu abstrak cerita Malin Kundang untuk anak di bawah usia 7 tahun. Ntar kesimpulannya beda lagi gini. Kasihan ya anak orang Padang suka di itu sama emaknya. Emak gua untung. Apalagi kalau kita ceritain seputar Malin Kundang, pasti anak-anak merasa ketakutan. Iya bener banget. Jadi dia bayangannya itu wah, padahal kan nggak gitu amat gitu. Kasih yang cerita yang dekat dengan dia, terus banyak banget yang bisa dijadiin cerita gitu. Nggak mesti harus, kalaupun lu terpaksa menceritakan soal cerita rakyat, ya lu harus pandai untuk mengadaptasi cerita rakyat itu sesuai dengan umurnya si anak. Ini ketentuan ya. Ini artinya ya kalau lu pendongeng ya lu harus paham itu gitu. Harus paham itu. Berarti untuk ngedongeng kita ini harus ngumpulin sebuah cerita yang sesuai dengan umur si audiensnya nanti. Bahkan itu kan behavior dan condition, degree, audience tadi itu yang kata gue tadi ABCD itu. Nah biasanya nih Bayin, Mam, gue dapet itu Mam, gue mesti kuliah Mam. Lu iya sih benar sih. Gue mesti kuliah itu belum tamat lagi. Oke lu gue. Oh DO juga. Sama kita. Kita DO. Gue di MTP. Gue DO di komunikasi. S2 teknologi pendidikan gue belum gue kelarin, aduh maaf deh Ibu ya. Tapi sengaja udah dapetin ilmunya kan. Ya, gue dapet ilmunya itu. Iya. Nah, kalau yang gue bilang tadi, cerita nih, di usia berapa nih anak-anak bisa mencerna dongeng yang kita ceritain ke dia? Sebenarnya setiap dongeng itu bisa dicerna asal lu dongengnya tepat pada siapa dan bahan ceritanya itu tepat untuk usia berapa. Biasanya di usia berapa nih anak-anak untuk bisa menerima dongeng? Dari kecil. Dari kecil. Dari kecil. Dari umur 1 bulan apa 1 hari? Iya, dari umur satu hari. Ya tapi enggak mungkin juga loh ya. Anak usia 1 hari. Enggak, lu kan kalau orang tua adik lagi apa kan ada banyak stimulus kan buat nganin anak. Misalnya dia udah 1 bulan, adik tadi mama gini. Ya kan enggak mungkin juga dia ngekek kan. Pasti ada ekspresi dan bagaimana dia merespon orang yang bercerita kepada dia juga kan sesuai dengan umurnya gitu. Iya, jadi nggak sembarangan ya Mbak ini. Nggak sembarangan lah, jangan lah. Kalau gue kadang-kadang suka sedih ya kawan-kawan yang berniat untuk mendongeng tuh, gue udah seneng tuh ya Pak. Tapi ini kadang-kadang kawan-kawan itu tidak agree soal ilmu itu tadi, ilmu pengasuhan, terus ilmu pendidikan. Jadi dia menceritakan dongeng itu asal gitu, yang bunuh-bunuhan lah, yang iri lah, yang ini lah. Nah dia tidak menyampaikan. Oke, situasi begitu memang pada kenyataan ada, betul ya, cerita Malin Kundang dan lain-lain itu pada realitas mungkin akan terjadi. Tapi ada baiknya kita mengambil POV yang berbeda untuk setiap tingkatan umur. Misalnya cerita tentang si ini deh, si bawang putih bawang merah nih. Lu jangan nyeritain itu dengan sepenuh jiwa lu untuk anak usia 3 tahun atau 4 tahun, nangis mereka. Apalagi kalau lu ngambil POV-nya lu sebagai bawang merah. Itu yang ada dia takut gitu kan. Pedes amat omongan lu gitu kan. Jadi anak-anaknya itu menerima apa yang sebenarnya belum, POV yang sebenarnya belum boleh buat usia dia gitu.
Lebih baik lu ngambil, ada banyak cerita lah, lu ambil cerita yang tentang persahabatan, membangun Iya. value nilai diri dia dulu. Benar sih. Nilai diri itu kan banyak, hormat, cinta kasih. Lebih baik itu yang lu bangun. Biasanya kalau cerita untuk si bawang putih bawang merah itu untuk remaja ya. Iya sih, di atas 10 tahunan lah. 10 Jadi dia tahunan bisa selesai cerita kan, lu harus ada tahu perbandingan antara baik dan perbandingan buruk. antara baik. Nah, itu harus ada discuss lah ya, Iya. diskusi dengan si anak. Nah, kalau dia usianya 5 tahun ya, lu mau diskusi apa, Mam? Benar. Dia Kalau masih lu nyari iya, kebahagiaan jadi sendiri. dia lebih happy lah, kebanyakan cerita gitu. Tapi Mbak In, di era digital nih ya, Hmm. kita ngomongin digitalnya, mana dongeng ini makin tenggelam nggak sih? Enggak juga sih. Karena sekarang anak-anak tuh lebih doyan menonton sinetron Ikatan Cinta dan juga bermain TikTok. Iya benar. Iya. Karena menarik sih. Menarik apa ya? Gue bilang nggak menarik. Ya buat anak-anak itu lucu. TikTok goyang-goyang gitu buat anak-anak lucu. Nah, berarti kan gini, Mam. Kalau udah kayak gitu berarti kan harus mawas diri nih si orang tua. Nah, itu. Kalau lu cuman kayak gitu-gitu aja dongeng yang nggak menarik, terus kemudian lu nggak bisa berekspresi yang gimana, ya pasti lu kalah sama tontonan itu. Benar. Kita sebagai orang tua juga harus controlling berarti. Betul banget. Lo inget gak? Kalau dulu kita mau didongengin lagi tidur tuh kita denger aja ya, Iya. nggak ada Interaksi juga nggak ada. nggak ada interaksi juga, cuman gitu doang kan. Tapi itu masuk ya. Masuk. Karena kita belum banyak pemandangan lain, kita belum banyak hiburan lain, Mam. Iya. Orang tua mau marah sama kita, kita Ah. diam aja, paling ngumpet di kamar gitu kan, zaman-zaman tahun 90 80-an Iya, itu kan kayak iya. gitu. Orang masih utang, Bro. Iya, Sekarang benar. bokap lu marah, lu tinggal buka DM lu kan, di mana bro? Lu kabur pasti kan, lu nggak mau itu gitu. Jadi artinya orang tua juga harus belajar menyikapi zaman. Zaman udah berubah kayak gini, lu nggak bisa lagi dong bengok-bengok kayak zaman dulu, nggak Itu. bisa. Makanya justru orang tua sekarang itu lebih mendukung anaknya untuk ikutin TikTok. Nah itu dia sih, sebenarnya harusnya diimbangin sih ya, harusnya sih. Kudunya mau kata gue sih diimbangin lah. Benar. Betul, TikTok kalau kita ngambil positifnya betul lo bergerak olahraga gitu, tapi kan ada banyak juga TikTok yang bikin itu terlalu hot dan lain-lain itu, jadi nggak tersaring dan lewat gitu aja. TikTok jadi ajang mesum lah dan tanda kutip ya, dengan pakaian yang gimana, gerakan erotis dan lain-lain. Dan orang tua tuh kadang-kadang ya, gue kadang-kadang salut gue sama mama aja ya, sama bapak-bapak sama mama, kalau ngadirin undangan dangdutan gitu anaknya semakin anaknya heboh ngedengerin lagu, iya Pak, kayak gitu lagu. Semakin seneng dia. Semakin seneng. Wah, lagi. Astaga, kata Mama. Anak dari kecil jadi diracunin sama itu. Sama pedangdut kayak begitu. Apa? Cep ajep apa lagi? Oh, sila. Was corona, tinggal tikor. Nah, itu kan. Ya mending kalau Sila lagunya gitu, awas corona. Kalau yang lain, yang lagu-lagu yang ajeb-ajeb lain gitu. Iya. Iya kan? Lagunya aja udah nggak jelas gitu kan. Untuk itu ajang orang udah imajinasinya macem-macem gitu. Dan anak itu dengan santainya goyangnya gini, deger gitu. Itu sering banget gue lihat di kondangan di mana acara-acara malam gitu kan. Itu nggak ngedukung banget sih ya, sebenarnya nggak ngedukung banget. Emang orang tua itu emang harus kontrolnya seperti itu. Boleh nih anak-anak kita atau ada adik kita dikasih handphone boleh, cuman ada time-nya. Betul. Ada waktunya kapan dia megang handphone, kapan dia boleh main. Apalagi kalau dia di bawah umur ini ya, umur 10 tahun, 13 tahun di bawah tuh harus ada itu deh. Itu kontrolnya harus ini banget. Tapi memang sih zaman corona gini ya, gue juga pusing juga tuh sama yang virtual gitu ya. Gak efektif ya, kurang efektif. Sumpah aja. Tapi gue ngerasa ya Mbak, anak-anak zaman sekarang itu mungkin kebanyakan nggak tahu tuh dongeng cerita rusa dan buaya. Kancil dan buaya. Karena dulu tuh zamannya gue kecil waktu tidur pasti ceritanya itu mulu. Iya betul. Jadi ketanam nih, si kancil tuh cerdik. Berarti kita suatu saat nanti kalau misalnya kita ada bahaya, kita harus cerdik juga nih melalui itu. Nah anak-anak zaman sekarang kan yang kecil di bawah umur 10 tahun jarang kayaknya nemuin cerita kayak begitu. Sekarang tuh ibu-ibu ataupun orang tua di rumah untuk anak usia di bawah 10 tahun supaya lelap tidur, kadang mereka setel musik ya nggak masalah juga sih kalau setel musik nggak masalah. Yang jelas kan dia itu kan musik juga kan merangsang otak ya juga ya gitu. Nggak apa-apa sih sebenarnya kalau,
Tapi lu pilih lah jenis musiknya, lu jangan ajeb-ajeb Iya. gitu kan. Lu kasih lah musik yang Musik yang santai. santai gitu. Gua karena gini ya, gua bukannya ngejelekin musik itu, bukan. Untuk usia tertentu mungkin silakan aja, tapi untuk anak-anaknya jangan sih gitu. Iya. Alangkah banyak jenis musik lain gitu. Bahkan lagu anak-anak aja mungkin anak-anak zaman sekarang nggak ada yang sekarang tahu. tuh udah jarang tuh, mana jarang banget kan lagu anak-anak. Makanya gue tiap kali habis dongeng itu biasanya tuh selalu gue bikinin lagunya, Mam. Pasti gue bikinin lagunya di Dangocen tuh, ya mau sesederhana apapun lagu itu, tapi gue bikinin lagunya gitu. Dan gue seneng aja gitu kan, di sekolah-sekolah tuh kadang-kadang gue denger ya ada orang nyanyi, ih lagu gue gitu, walaupun dia nggak tahu itu gue yang bikin gitu ya, biarin aja, tapi kan gurunya tahu gitu. Gue selalu bilang gini, ya udah pakai aja Bu, asal jangan lu rekam, jangan lu produksi terus kemudian lu jual, pasti gue tuntut kalau itu kan. Tapi kalau itu untuk pelajaran, untuk pembelajaran, terus untuk kepentingan di sekolahnya, ya gue biarin aja, nggak apa-apa. Kalau lu pernah main dongeng di atas usia 10 tahun ke atas? Pernah. Lu menceritakan apa? Gue cerita waktu itu Timun Mas, tapi gue gue modif. Dongeng itu sendiri atau dia berdua? Gue sendiri pernah, berdua juga sering. Ya tergantung suasana ya. Oke. Biasanya kalau sendiri itu pakai properti apa sih? Pakai properti misalnya timun emas, lu bawa timun? Enggak juga. Kadang-kadang gue cuman gue selendang doang. Oke. Makanya gue lilitin tuh jadi raksasa tuh gue sarungin gitu aja. Karena cuma satu properti gue kagak banyak banget. Ya sarung doang. Sarung suami lagi. Itu tuh menandakan males sama kreatif tuh beda tipis. Beda tipis sih. Iya itu bener. Ya kayak gue buat kayak begini aja kayak nggak ada dana mah hemat tuh beda dikit. Ya gue jadi musang misalnya ya, gue mah aja jadi musang Cici, lu pakai kacamata hitam aja jadi musang biar kelihatan beda gitu kan, agak menyeramkan, tutupin kepala lu pakai apa kupluk gitu kan, udah jaket tapi yang ada ininya, hoodie-nya gitu ya, terus pakai kacamata hitam, udah nyeremin. Lu musangnya, ya udah gue jadi induk ayam misalnya kayak gitu. Iya. Anak memperagakan misalnya kayak binatang buas, memperagakan hal yang lucu, mereka malah tertarik. Iya, nah kan ada ininya Mam. Jadi kalau misalnya kita terlalu menakutkan juga dia orang juga takut kan. Iya benar. Jadi memang harus ada di situasi ambang gitu, antara lucu, takut, geli-geli gimana gitu. Jadi mereka tuh tetap bertahan untuk menyelesaikan cerita. Iya. Tapi pernah ketemu dengan anak di bawah 10 tahun ke bawah, lu denger cerita dia malah ketakutan. Pernah juga. Berarti kan gua koreksi kan. Oh berarti ini kayaknya ini itu gua kelabasan nih, terlalu hiperbola harus dikurangi nih. Oh untuk usia segini nih kayaknya itu batasan suara sekian. Ini dia trial error gitu kan. Nah pengalaman akhirnya kita ramu gitu kan. Akhirnya gua bisa bikin kayak tips-tips gitu deh untuk pendongeng baru atau guru-guru sekolah. Bu, Ibu, Pak, kenapa anak ini kalau saya dongeng dia nangis gini? Coba kita cek gimana Ibu melakukannya. Oh, itu Ibu salahnya di sini nih. Gitu. Jadi bisa sharing kan, sharing pengalaman sama guru-guru itu. Jadi gaya bicara, intonasi pun kita harus benar-benar rapi banget ya. Rapi banget. Ya, karena itu anak-anak ya. Lu nggak bisa bicara sangat cepat untuk anak usia 5 tahun ke bawah. Terus dongeng dengan santai, mengulang gitu, nggak mungkin. Kita nggak mungkin. Kalau kita bisa dengan anak ngedongeng mau tidur, lu tahu nggak sih anak lu nggak tahu gue gimana tuh. Jadi emang kita diawali dengan kata ibu punya dongeng nih, ibu punya cerita yang bagus banget. Iya betul. Ya, anak-anak itu kan Pak, ya ini di semua lini ya, di semua anak-anak itu dia paling suka sih kalau orang tuanya interaksi, ada bonding gitu antara dia dengan orang tua itu dia demen banget ya. Jadi kalau misalnya ada orang tua yang mendongeng sama anaknya, gue yakin seberapa jelek pun lu dongeng itu, anak lo pasti seneng. Apalagi kalau lu dongengnya bagus gitu. Ya kan? Jadi pesannya itu benar-benar akan sampai lah sama anakmu. Jadi kayak misalnya, kamu tahu gak sih, pun kalau anaknya jawab nggak tahu, itu pasti dia mainan. Pasti anaknya itu mengajak interaksi lebih lanjut. Gitu. Dia belum ngantuk tandanya. Iya, tandanya dia belum ngantuk gitu, beneran. Gue jadi si Jisnu ya, anak gue yang nomor 4 tuh. Zamanan dia kecil dulu, kan sekarang dia udah SMP kelas 2. Zaman dia kecil dulu, gue tuh selalu bacain buku cerita sama dia tuh 5 buku, sampai jontar-jontar bibir gue.
udah ibu ini, besoknya lagi 5 lagi, tidak 3 diri ya. Sampai hatam tuh mungkin. Hatam gue. Iya. Jadi kayak gitu tuh emang bakal jadi tradisi ya, ketika dia besar nanti dia akan terus mengingat dongeng-dongeng yang udah dikasih sama orang tuanya ya, dan itu akan disalurkan lagi. Ya, itu ada teorinya sih, Mam. Kayak gitu tuh lifetime treasure ya. Kalau kita bilang kan dongeng itu adalah lifetime treasure buat anak-anak. Jadi ketika lu cerita dalam kondisi alfa, menyenangkan, tenang gitu ya, suasana mendukung, maka informasi atau pesan yang dikasih lewat dongeng, kendaraan dongeng itu akan masuk. Kan nanti dipilah nih sama dia nih, ada yang bisa muncul yang nangkringnya itu di otak bagian depan, ada juga yang nangkringnya itu informasi itu dilarikan ke limbik, ke sistem limbik kita. Di apa namanya itu namanya itu ya di bagian belakang otak kita itu disimpan dalam kenangan bawah sadar. Iya. Nah, benar. Biasanya itu nilai-nilai tuh di kenangan bawah sadar itu biasanya nilai-nilai. Itu kita si anak itu akan informasi di dalam otaknya ini akan terus diolah sama dia kan. Akan muncul bila ada situasi dan kondisi yang mirip dan membutuhkan solusi seperti nilai yang dia simpen tadi. Iya, benar-benar. Nah, ini di mana kita bisa melihatnya nanti, apakah anak itu informasi nilai yang tersimpan di alam bawah sadarnya itu kemudian menjadi jalan hidup dia karakternya nanti Mam, 10 sampai 15 tahun, 20 tahun ke depan. Ketika dia misalnya dari kecil lu dongengin, lu percaya aja deh lu bahwa nilai-nilai yang lu tanemin itu akan tetap diingat sama dia. Misalnya gini, lu cerita tentang kancil ya. Kancil nih kan zaman dulu tuh kita ada kayak semacam kesalahan gitu, bahwa kancil itu dibilang cerdik. Kancil itu selalu binatang yang cerdik. Dia menipu Pak Tani, maling timunnya Pak Tani, kemudian dia bisa lolos. Itu dibilang cerdik. Padahal kan yang namanya mencuri ya lu mencuri aja, lu bukan cerdik, lu maling. Ya kan. Nah, kata-kata yang terstruktur inilah yang harus lu, yang gue bilang tadi, Mehrabian tadi ya, 7% kata-kata ini juga mempengaruhi nih bagaimana resolusi lu buat dalam diri lu, dalam diri si anak, dan kemudian nilai itu termaktub di dalam alam bawah sadarnya. Kalau kita sesama teman pendongeng tuh biasanya kita tuh suka candaan gitu. Iya lu dongeng kancil Pak Tani mulu, lu dongeng tentang maling timun, terus lu dibilang cerdik, makanya lu korupsi. itu yang gue pikirin juga. Kayaknya orang Indonesia kebanyakan ceritanya kancil dan Pak Tani deh. Nah, itu karena kesalahan dari narasinya. Iya. Kalau dia bilangnya minjem, pasti dibalikin tuh orang mikirnya. Iya, betul banget kan. Atau ini kancil yang satu ini nih. Jadi bukan lu tidak menjudge bahwa semua kancil itu adalah pencuri. Iya. Tapi kancil yang satu ini, nah itu kan narasi, narasi. Iya. Jadi harus ada 2 tokoh itu. Betul. Kadang-kadang si kancilnya memang cerdik. Dia terbebas dari buaya, ya kan? Kamu nyebrang gimana nih ya caranya? Si buaya minta kaki, mana? Nah itu kan cerdik. Tapi kalau yang dia nyolong timun sama Pak Tani, lu bilang cerdik, gila loh. Cuma itu juga cerita dia ngelewatin buaya bukan nggak berlaku untuk manusia sebenarnya. Iya sih. Karena itu binatang sama binatang. Ada sekedar cerita. Memang untuk anak-anak tuh bagusnya gitu, Mam. Jadi analogi ya. Karena gini, bagi anak-anak kalau seandainya tokohnya itu diperankan oleh anak juga dengan nama yang mungkin dia kenal, ada temennya di kelas namanya Budi misalnya. Si tokoh yang bandel ini Budi, maka takutnya si Budi ini bakal dibully. Bener, bahkan ada yang ketemu namanya Budi dia takut. Misalnya gitu, karena cerita. Nah makanya analoginya adalah fabel. Lewat fabel, lewat dongeng-dongeng yang tokoh-tokohnya adalah fabel. Dan ini juga berkaitan dengan teorinya si Piase. Zhang Piase itu kan juga ngomong bahwa di masa 4-5 tahun usia anak di bawah 6 tahun, dia masa-masa animisme dinamisme tuh. Dia seneng banget ngelihat membayangkan bahwa ada pohon bisa ngomong, pintu bisa ngomong, binatang-binatang bisa ngomong. Itu imajinasi dia. Makanya dipilihlah dongeng dalam bentuk fabel untuk usia-usia segitu, karena itu kan berdasarkan hasil dari ilmu psikologi juga, itu ilmu pendidikan juga kayak gitu.
Tapi biasanya pendongeng juga ada satu cerita yang paling favorit nih. Ya. Nah, kalau Mbak In sendiri favorit dulu Mbak In. Cerita paling favorit gue tuh apa ya Bang? Satu aja deh. Satu. Gue tuh demen. Oh iya, gue demen tuh ada cerita tentang cerita fabelnya Lampung sebenarnya ya. Oh. Fabelnya Lampung. Dongeng Lampung. Ya fabel tapi dia berkembangnya di Lampung. Biasanya itu kalau fabel itu biasanya dongeng-dongeng tuh ya dari Sabang sampai Merauke itu biasanya sama. Dan dari luar negeri juga sama biasanya. Itu kan dari mulut ke mulut ya, perdagangan segala macam. Dulu kan ngumpulin orang tuh dia ngedongeng dulu, tukang obat lu lihat no. Iya, tukang obat. Dongeng dulu dia. Ada masanya begini bla 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 gitu kan. Nah, jadi akhirnya untuk biasa itu mereka untuk mendekatkan kepada pemirsa yang orang-orang yang mendengar cerita dia akan mengubah nama tempat sesuai dengan nama tempat di daerah situ. Jadi mendekatkan cerita. Tadinya ini misalnya dongeng dari Persia, tiba-tiba jadi Jawa Barat karena dia lagi jual obat di Jawa Barat. Iya. Berarti kita harus menyesuaikan geografis juga. Iya. Nah, kebetulan gue baca dongeng ini itu dari cerita rakyat Lampung, dari dongeng-dongeng Lampung, ada judulnya Sangkar Emas. Itu gue suka banget tuh. Itu gue biasanya kasih cerita ini untuk pelatihan tuh gue selalu nyontoinnya cerita ini nih buat orang biar dia orang punya gambaran gimana sih dongeng itu gitu. Ini yang pelatihan untuk orang usia dewasa? Usia dewasa, untuk guru-gurunya, untuk orang tua gitu. Judulnya Sangkar Emas. Judul itu Sangkar Emas. Itu biasanya itu gue kasih itu lucu soalnya ceritanya. Bisa gue apa-apain aja. Sebenarnya sih kalau di dongeng aslinya sih kan cuma narasi gitu aja ya, jadi gue kembangin aja. Kan kalau dongeng kan bukan kitab suci sih. Iya benar. Sepati lu paling kundang aja lu rubah. Ngerubah juga nggak bakal bisa. Nggak bakal orang ada yang marah. Kalau ngedongeng ngambil intinya doang. Cerita rakyat ngambil intinya doang. Maling kundang gimana cerita? Durhaka udah. Udah lu rubah aja dia jadi kundang maling misalnya itu kan bisa aja. Iya benar, berarti kalau orang selama ini ingat cerita maling kundang, dia mendurhaka sama orang tuanya, berarti ada proses ceritanya nggak bagus juga. Yang kurang gitu. Yang kurang lah ya. Persuasif Dan untuk itu. ada yang gini juga loh, maksud gue gini. Itu kan kompleks, cerita maling kundang itu kan kompleks. Benar. Kompleks. Kadang-kadang tuh kita tuh menyadur itu nggak nyesuaiin dengan usia yang mau dengar, usia yang akan disampaikan. Maling kundang ini kalau kita mau ceritanya sekompleks itu, bagaimana ibunya, bagaimana penderitaan maling kundang, walaupun ya kelakuan maling kundang yang tidak mengakui ibunya itu juga memang salah ya, tapi kan ada proses di mana pembelajarannya itu banyak juga sih. Untuk kisahnya maling kundang itu nggak cuma sekedar toh dia durhaka, nggak cuma sekedar itu. Bagaimana ayahnya meninggalkannya, itu kan semua pembelajaran. Nah, dongeng ini hanya bisa efektif bila kau ceritakan pada anak usia di atas 10 tahun, karena ada proses dialog setelah dongeng. Benar. Baru nanti dia bisa melihat, kita akan mendengarkan pandangan dia tentang maling kundang. Kalau anaknya di bawah 10 tahun dan dia ngomong untuk mamaku bukan orang Padang katanya kan, itu doang nanti ini nama dia. Terus atau misalnya gini, enggak mamaku nggak suka kayak gitu, kalau aku dimarahin mamaku nggak ngutuk-ngutuk kok gitu. Dia nggak dapet inti dari si cerita gitu. Karena kebelum mampuannya proses kognisi ya, proses berpikir si anak untuk mencerna cerita si maling kundang itu gitu. Mbak In, terakhir nih gue pengen dengar cerita lu yang Sangkar Emas. Iya, Sangkar Emas nih. Ini kan untuk remaja nih, gue juga masih remaja nih. Sebenarnya nggak remaja amat sih. Itu ceritanya buat anak-anak juga sih. Nggak remaja juga. Iya, cuma kan teman-teman juga pengen tahu. Ada lagi aja deh. Ya udah, ini aja. Yang lain aja ya. Boleh. Yang lain aja ya. Gua cerita tentang si nenek. Ini gua ngeliat temen gue dari India, pendongeng India ya. Ketemu di festival dongeng internasional. Gue pernah dengerin dia bawain cerita ini dan lucu banget. Tapi sebenarnya ceritanya bukan dari cerita India, dari berbagai daerah ceritanya berkembang. Cuman karena waktu itu dia di India, dari India, jadi dia bilang ini cerita dari India, kata dia gitu. Sebenarnya sih mana aja. Judulnya ini The Old Woman and the Old Man. Lelaki tua dan nenek tua.
Lelaki tua dan nenek tua. Nenek. Oke, ini cerita Lelaki berasal tua dari dan perempuan tua gitu. Oke, itulah ya. Itulah pokoknya ya ceritanya. Bisa lu ceritain gak, Mbak? Gue ceritain ya. Oke. Gue dongengin aja. Boleh pakai properti lu juga boleh. Beda propertinya. Ini properti lu bawa apaan nih? Bebek. Oh, bro. bebek. Kagak ada bebek di situ. Ingat, Ceritanya. bebek jangan lu plesetin ya. Bahaya lu. Ya, gue ceritain ya. Oke, silakan Mbak. Lelaki dan perempuan tua. Nun jauh di sana, di pedalaman India ya kita bilang, tinggallah 2 orang kakek dan nenek. Mereka sudah tua tentunya. Si nenek punya kebiasaan sejak muda, yaitu mengunyah sirih. Tahu sirih kan, Mam? Tahu. Tahu banget ya. Apa aja bahan dari sirih? Daun sirih. sirih, Lagi? kapur, Sirih, eh, gambir. terus sama cabai rawit kalau suka pedas. Oh iya, kalau di India tuh tetesan jeruk nipis, perasaan jeruk nipis gitu. Nah, lu kebayangkan kalau nenek-nenek berarti kan giginya ompong dong, Iya. Iya kan? Si nenek sudah nggak punya gigi yang banyak dan keras buat mengupas atau menggigit gambirnya, sehingga ketika dia menyirih maka dia harus menumbuk gambir itu dan seluruh sirih yang ada, seluruh bahan sirih supaya bisa dia punya airnya. Maka mulailah dia menumbuk semua bahan sirih yang akan dijadikannya sirih. Pertama dong, yang masukkan apa? Daun sirih, pluk. Terus kapur sirih, pluk. Terus gambir, pluk. Oke, 3, ditunggu. Bunyinya gini, cuk kicak kicuk, kicak kicuk, kicak kicuk. Pakai apa tadi terakhir? pakai jeruk nipis. Selebep. Ikutin. Cuk kicak kicuk, Kicak kicuk, kicak kicuk, selebep. selebep. Cuma anak punyanya ya. Punyanya tuh ya. Punyanya di mana? Nah, itu terus yang dilakukan sama si nenek setiap pagi, siang, sore, malam. Nenek selalu menumbuk sirihnya. Bunyinya cuk kicak kicuk, kicak kicuk, kicak kicuk. Selebep. Oh, ibunya dulu. Apa yang terjadi pada kakek? Kakek tentu aja dong. Ayah, kepalaku sakit. Apa yang kau lakukan? Aku sedang mengunyah sirihku, kata si nenek. Karena kakek kesal, maka dia berlarilah ke kota. Dia menemui seorang guru yang bijaksana. Si kakek bilang gini, "Guru, oi," kata gurunya. "Aku mau minta tolong guru." "Ada apakah?" "Istriku guru, dari pagi ke siang, siang ke sore, sore ke malam, selalu saja melakukan cuk kicak kicuk, kicak kicuk, kicak kicuk. Selebep. Jadi kau mau apa? Kata si gurunya. Aku mau suara itu hilang dari telingaku. Oke? Kembalilah. Terus caranya gimana guru? Kata si kakek. Kau punya kuda? Punya. Masukkan kuda itu ke dalam rumahmu. Hah? Buat apaan guru? Tapi si kakek kemudian ingat bahwa guru itu adalah orang yang bijaksana dan selalu saja didengarkan nasihatnya oleh orang kampung. Jadi tanpa bertanya banyak dia pulang ke rumahnya. Dia pulang sampai kandang kuda, dia buka kandangnya. Dia masukin kudanya. Bunyinya kan gitu ya. Si kuda dia letakkan di dekat nenek. Kuda nengok nenek, nenek nengok kuda. Kebayang kan bunyinya. Kuda yang kaget kemudian meringkik dengan amat kuatnya. Lagi 2 kali dia meringkik. Si nenek juga kaget ada si kuda. Lalu dia menumbuk lagi sirihnya. Bunyinya cuk kicak kicuk, kicak kicuk, kicak kicuk. Selebep. Apa yang terjadi pada Pak Tua, si kakek? Ayah, tadi cuma si nenek, kenapa sekarang kuda, guru? Dia lari lagi. Dia lari lagi ke kota. Guru, bagaimana ini? Tadi cuma nenek, sekarang kuda. Kau masih kurang? Iya guru, pokoknya harus hilang. Sekarang juga kau pulang. Ada keledai? Ada guru. Masukkan keledai itu ke dalam rumahmu.
Wah, tanpa bertanya lagi tuh si kakek tua langsung lari ke rumahnya. Dia masukin keledai. Keledai itu melihat kuda. Kuda melihat keledai. Keledai langsung, si keledai langsung ngomong. Gitu. Si kuda juga kaget. Gitu kan. Nenek juga nggak mau ketinggalan. Cuk, kicak, kicuk, kicak, kicuk, kicak, kicuk. Celup. Ayah, kepalaku mau pecah, kata Pak tuanya kan. Bagaimana ini? Tadi cuma nenek, sekarang jadi kuda, sekarang masuk lagi keledai. Kepalaku benar-benar pusing mau pecah. Guru, lari lagi si kakek tua. Dia ngomong lagi sama si gurunya. Guru, bagaimana ini? Tadi cuma ini, sekarang tambah lagi nih. Rumahku tambah sumpek. Ya udah, sekarang kamu mau gimana? Aku pengen semuanya hilang, katanya. Oke, baiklah, kata gurunya. Keluarkan semuanya dari rumahmu. Wah, siap, aku bisa. Itu udah sampai gue kebayang. Dia masuk dong dalam rumahnya. Dia buka pintu rumahnya. Dia keluar gitu. Si keledai. Keledai. Oke, nah keledainya. Kedua, siapa? Kuda. Kabur dong. Yang ketiga. Yang ketiga itu Nenek istrinya. Apakah si orang tua itu tega? Si kakek begitu dia mau tarik keluar, si nenek nyengir dengan giginya yang tidak ada lagi itu dan sirih yang sudah melebar di mulutnya. Kau mau membuangku? Laki-laki tua itu tertegun dan dia sontak merasa bersalah luar biasa. Apakah aku tega membuang perempuan ini? Gak bisa nih ngebuang Gak istri bisa lo buang bini lo. Zaman dia muda, zaman dia keren lo puja-puja. Begitu giliran udah tua, masa mau lo buang? Iya. Gue dapat pesannya sih. Gue dapat pesannya kan? Dapat banget pesannya. Nah di dongeng itu lo nggak perlu lagi di ujungnya jadi dongeng kita tadi tentangin nggak perlu lagi. Biarkan Karena kita semua kendaraan dialog, narasi tadi itu kendaraan menyampaikan pesan. Lo dapat pesannya kan? Dapat gue pesannya. Jangan mencintai seorang wanita itu ketika mudanya aja. Masa tua tuh nggak bini lo yang nyiri, lo yang nyiri. Lo yang bakal diusir sama bini lo. Iya. Jadi begitu ya, harus ceritanya gokil. Jadi nggak perlu cari kesimpulannya. Biar nanti kita akan menafsir. Kita sendiri yang oh nafsir. ini kesimpulannya. Oke, gue dapet sih. Gue dapet banget. Seru dongeng itu namanya. Ya. Gokil. Cuman makasih banyak nih Mbak In. Oke. Lain waktu kalau misalnya ada dongeng lagi gue ikut. Boleh. Gitu, ya. Ntar gue cari dulu kisah-kisah yang tua-tua gitu. Iya. Banyak tuh biasanya tuh di buku-buku motivasi tuh dongeng-dongeng gitu. Oke, terima kasih Mbak In. Sama-sama. Waktunya untuk ngobrol pada hari ini. Ngenakin ngobrol. Iya, mudah-mudahan dapat nih ilmunya nih. Yap. Untuk jadi pendongeng, seenggaknya ini untuk ngelatih orang tua terhadap anak lah ya. Cerita lu mendongeng kepada anak seperti apa, jam-jamnya juga lo harus tahu, jam prime time rupanya jam waktu tidur dia. Jam waktu tidur. Lu manfaatin. Jangan pacar lu doang mau tidur lu manfaatin. Kalau lu pacaran lu punya anak dong. Iya, makanya. Lo harus buat yang benar ya. Terima kasih hari ini untuk teman-teman semua di Ngenbrol. Sampai jumpa di Ngenbrol episode selanjutnya. Bye-bye.